Kali ini kita akan membahas buku-buku novel bertema psikologi yang menarik kamu baca. Berikut merupakan rekomendasi novel bertema psikologi yang bisa kamu baca. 1. Hector and the Search for Happiness, François Lelord. Novel ini bercerita tentang petualangan tokoh bernama Hector yang berjuang untuk mencari kebahagiaan versi dirinya. Ia bertanya-tanya pada dirinya mengapa ada orang yang bahagia dan ada juga orang yang tidak bahagia. Hal yang paling utama ia tanyakan ialah, apa itu kebahagiaan? Perkenalan itu tak boleh dilewatkan. Pembaca akan kehilangan petunjuk penting yang melatari novel setebal 263 halaman ini. Kalau tak membaca dari awal. Di bab keempat, Lelord baru menunjukkan kepiawaiannya mengolah gagasan tentang pencarian kebahagiaan menjadi cerita yang menggelitik kesadaran. Latar belakang Lelord sebagai psikiater terkemuka di Perancis membuat pengembangan tokoh dan jalan cerita menjadi sangat kuat. Tokoh Hector sepertinya mewakili banyak orang yang merasa tak bahagia dengan hidupnya. Lewat Hector, Lelord mengajak pembaca berkeliling dunia untuk sama-sama mencari tahu hal-hal yang dapat membuat rasa bahagia itu muncul. Novel international bestseller itu membawa pembaca ikut berpetualang ke Cina, Afrika, lalu ke Amerika Serikat. Dalam menjalani petualangannya, Hector selalu mencatat kesimpulan penting tentang makna kebahagiaan dan apapun yang bisa menjegal tercapainya rasa itu serta segala yang dapat merusak kebahagiaan. Pelajaran pertamanya adalah membuat perbandingan bisa merusak kebahagiaan. Poin keduanya, kebahagiaan seringkali datang di saat-saat yang paling tak terduga. Di urutan ketiga, Hector menyimpulkan banyak orang melihat kebahagiaan hanya berada di masa depan. Hector memetik banyak pelajaran dari interaksinya dengan berbagai orang di sepanjang perjalanan. Begitu pulang ke negaranya, Hector kembali berpraktik. Ia menambahkan metode baru ke dalam tindakan psikoterapinya dengan menceritakan tokoh-tokoh yang pernah dijumpainya saat berpetualang. Hector lalu mengajak pasiennya untuk memikirkan alasan yang membuat orang-orang tersebut tetap bisa tersenyum. Padahal, keadaan mereka jauh lebih buruk daripada pasien mentereng yang datang berkonsultasi kepadanya. Kisah itulah yang membuat orang akan manggut-manggut ketika membaca novel yang difilmkan pada 2014 lalu ini. Tak heran jika majalah Cosmopolitan mengapresiasi kisah Hector dan pencarian kebahagiaan dengan mengatakan bahwa pembaca yang paling sulit dipuaskan sekalipun akan menyukai buku ini. 2. Terapi, Sebastian Fitzek. Novel psikologi karya Sebastian Fitzek merupakan novelis sekaligus wartawan asal Jerman. Novel ini bercerita mengenai seorang pembunuh yang hendak melacak kejahatannya melalui mimpi dan halusinasi. Bahkan, sang tokoh utama menciptakan sosok imajinasinya sendiri untuk mengetahui motif kejahatan apa yang selama ini telah ia lakukan. Di Jerman, novel ini sangat terkenal dan mengalahkan penulis legendaris Dan Brown. Sebastian Fitzek, sang penulis, tampaknya membuat novel ini dengan menciptakan adegan-adegan yang membingungkan dan ditambah dengan ketegangan yang berliku-liku pula. Sebastian Fitzek, seorang spesialis membuat cerita menyeramkan dan sekaligus menciptakan adegan dan ketegangan yang kompleks. Kita akan diperkenalkan dengan seorang dokter terapi yang bernama Dr. Victor Larens. Dia mengucilkan diri di sebuah pulau yang terpencil pasca kehilangan putri sematawayangnya yang berusia 12 tahun, Josie. Menurut pengakuannya, adalah dia meninggalkan Josie di sebuah rumah sakit selama beberapa menit, hanya beberapa menit, dan ketika dia kembali, Josie telah hilang. Namun menurut suster dan dokter yang ada di sana, Victor ketika datang, tidak datang bersama dengan putrinya. Mereka yang ada di sana yakin bahwa Victor datang sendiri di rumah sakit itu, ditambah dengan tidak ada janji temu dengan dokter pada hari tersebut. Tekanan mental pasca kehilangan putri yang diderita Victor tentu sangat menghancurkan hidupnya. Hidup Larens berantakan dan berakhir dengan menutup praktiknya sendiri sebagai spesialis terapi dan pada ujungnya, istrinya meninggalkannya.
Adegan kemudian berlanjut di sebuah rumah di pulau terpencil di mana Victor mengucilkan dirinya. Suatu hari, Victor kedatangan tamu, seorang gadis yang agak kurus, namun karena kekurusannya itulah yang membuatnya cantik jelita. Gadis itu bernama lengkap Anna Glass. Anna muncul secara tiba-tiba dari pintu belakang rumahnya yang dimana seharusnya sudah yakin dikunci Victor sebelumnya. Ketika Victor hendak mengusir Anna, Anna secara spontan meminta bahwa yang dia butuhkan hanyalah 5 menit. 5 menit untuk menceritakan maksud kedatangannya, dan jika dalam 5 menit itu dia masih ingin mengusirnya, maka dia akan pergi. Anna kemudian menceritakan di mana dia adalah seorang penulis buku anak-anak dan semua kejadian yang ditulisnya di dalam buku menjadi kenyataan dan dialaminya sendiri. Namun bukan itu saja yang diceritakan Anna. Di dalam cerita Anna, ternyata Victor menangkap bayang-bayang keberadaan anak semata wayangnya, Josie. Apakah benar Anna ada sangkut pautnya dengan kehilangan Josie? Di mana Josie? Siapa Anna? Mungkin kekurangan dalam buku ini adalah banyaknya cerita yang berliku-liku. Namun plot dan alur cerita yang membingungkan ini sangat menarik dan menghibur, dan ya pastinya dapat kita nikmati sensasi thriller psikologis yang menggoda ala Fitzek. 3. Insecure, Seplia. Selanjutnya ada novel berjudul Insecure karya penulis Indonesia bernama Seplia. Sang penulis mengambil tema yang jarang diangkat pada novel remaja bertema psikologi. Novel ini bercerita mengenai wanita bernama Z yang mengalami kekerasan yang dilakukan oleh ibunya sendiri. Pada suatu waktu Z bertemu dengan pria bernama Sam yang juga mengalami masalah sama, tapi bedanya ia mempunyai masalah dengan sang ayah. 4. Perempuan di titik nol, Nawal Elsa Adawi. Rekomendasi novel bertema psikologi selanjutnya ialah novel berjudul Perempuan di titik nol karya penulis asal Mesir, Nawal Elsa Adawi. Novel ini menceritakan mengenai perjalanan hidup dari seorang wanita asal Mesir bernama Firdaus. Firdaus merupakan seorang wanita yang lahir di sebuah desa kecil. Saat sudah beranjak dewasa, Firdaus kemudian memilih hidup di kota untuk menjalankan pekerjaan sebagai pekerja seks komersial. 5. Egosentris, Syahid Muhammad. Syahid Muhammad merupakan novelis Indonesia yang sudah banyak menelurkan karya novel bertema psikologis yang salah satunya adalah novel berjudul Egosentris. Novel Egosentris mengisahkan tentang mahasiswa psikologi bernama Fatih. Fatih sendiri menderita psikosomatik, yaitu keadaan di mana seseorang mengalami gangguan pikiran yang berdampak pada tubuh sehingga memunculkan rasa sakit pada fisik. Pembaca akan dibawa pada penyebab Fatih mengalami gangguan tersebut. Nah, itulah 5 rekomendasi novel bertema psikologi yang bisa kamu baca. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini ya biar bisa terus berkembang.